Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 210404500017. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi empati. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari empati. Chaplin dan Jackson mengemukakan bahwa empati adalah memproyeksikan perasaan sendiri pada satu kejadian, satu objek alami, atau satu karya estetis. Sebagai contoh, bagi para penumpang sebuah mobil tampak seperti menjadi tegang ketika mobil tersebut mendaki bukit, dan mereka tampaknya seperti dapat menolong atau mengurangi ketegangan dengan mencondongkan tubuh ke depan. Realisasi dan pengertian terhadap perasaan, kebutuhan, dan penderitaan pribadi lain. Nah, istilah empati ini berasal dari kata Einfühlung yang digunakan oleh seorang psikolog Jerman. Secara harfiah berarti memasuki perasaan orang lain atau feeling into. Nah, atau berasal dari perkataan Yunani yaitu pathos yang artinya perasaan mendalam atau kuat dalam Jumrin 2002. Ensberg menyatakan empati adalah sebuah respon afektif yang berasal dari penangkapan atau pemahaman keadaan emosi atau kondisi lainnya dan yang mirip dengan perasaan orang lain. Empati dalam hubungannya dengan kecerdasan emosionalnya merupakan suatu komponen yang sangat penting. Empati ini dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin terbukanya seseorang terhadap emosinya, maka semakin juga terampil seseorang membaca perasaan orang lain. Jadi, empati ini membutuhkan pembedaan antara emosi dan keinginan pribadi dengan emosi dan keinginan orang lain. Nah, perasaan orang lain ini yaitu ketika seseorang dapat berempati, maka harus memahami dan menginterpretasikan perasaan orang lain tersebut. Nah, selanjutnya yaitu Ensberg juga menyatakan empati penting bagi individu karena dengan empati seseorang dapat menyesuaikan diri. Nah, empati mempermudah proses adaptasi karena ada kesadaran dalam diri bahwa sudut pandang orang itu setiap orang berbeda-beda. Maka orang yang memiliki rasa empati yang baik, maka penyesuaian dirinya akan dimanifestasikan dalam sifat optimis dan fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu mempercepat hubungan dengan orang lain. Jika setiap orang berusaha untuk berempati, maka setiap individu akan mudah untuk merasa diterima dan dipahami oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan harga diri. Nah, empati ini dapat meningkatkan harga diri seseorang dimulai dari peran empati dalam hubungan sosial. Hubungan sosial ini merupakan media berekreasi dan menyatakan identitas diri. Nah, materi selanjutnya yaitu subdomain dalam empati. Nah, empati adalah menyadari perasaan, kebutuhan, dan keinginan masalah atau kekhawatiran orang lain. Ini memiliki beberapa subdomain. Yang pertama yaitu memahami orang lain. Kemampuan untuk mendeteksi perasaan orang lain, perspektif mereka akan menunjukkan minat yang mendalam pada kebutuhan atau masalah mereka. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan potensi orang lain. Mendeteksi kebutuhan untuk mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kemampuan mereka. Seseorang dapat mengenali dan menghargai karakteristik, kekuatan, dan prestasi orang lain, menawarkan umpan balik yang berguna, dan mengidentifikasi kebutuhan orang lain untuk pengembangan diri. Nah, seseorang juga dapat menjadi mentor yang membimbing dan menawarkan tugas menantang yang dapat membentuk keterampilan individu lain. Nah, kemampuan ini merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu adapun aspek-aspek kemampuan empati. Nah, yang pertama yaitu pengambilan perspektif atau perspektif
takin adalah kecenderungan seseorang untuk menilai sudut pandang orang lain secara spontan. Kemudian yang kedua yaitu perhatian empatik adalah kemampuan seseorang untuk berorientasi terhadap orang lain berupa perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan atau masalah. Kemudian yang terakhir yaitu distress pribadi atau personal distress. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan kecemasan yang mendalam ketika menghadapi situasi interpersonal yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai indikator empati. Nah, berempati tidak hanya dilakukan dalam bentuk memahami perasaan orang lain semata, tetapi juga harus dinyatakan secara verbal dan bentuk tingkah laku. Adapun ciri-ciri dalam berempati menurut Gazda adalah yang pertama yaitu mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh orang lain, bagaimana perasaannya dan apa yang terjadi pada diri orang lain tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan perasaan dan situasi orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan susunan kata-kata tersebut untuk mengenali orang lain dan berusaha memahami perasaan serta situasinya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku empati. Yang pertama yaitu toleransi menghargai, pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, atau yang bertentangan dengan pendiri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang ini didefinisikan bahwa kasih itu tidak menyakiti, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena adanya kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu memahami kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, dan dapat mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian yang keempat yaitu ingin membantu orang lain atau bisa disebut dengan menolong. Perilaku menolong ini juga merupakan perilaku yang menguntungkan bagi orang lain. Kemudian yang kelima yaitu pengertian anak yang penuh pengertian akan menghibur temannya yang sedang sedih, mendengarkan saat guru atau teman sedang berbicara, mendoakan agar teman cepat sembuh, dan lain-lainnya. Nah, adapun materi yang terakhir yang akan saya sampaikan mengenai empati yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Nah, apa sih faktor-faktor itu? Nah, Supeni dalam Santi Andriani menjelaskan bahwa ada beberapa faktor empati. Nah, yang pertama yaitu pola asuh keluarga. Nah, ini perkembangan empati ini dipengaruhi oleh kehangatan orang tua. Perlakuan yang diberikan orang tua kepada anak akan dijadikan anak ini sebagai model dalam mengembangkan empati konser, atau dengan kata lain, anak akan melakukan proses modelingnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu jenis kelamin book. Artinya dalam penelitiannya ini menemukan hasil bahwa perbedaan dalam hubungan dengan orientasi eksternal dan internal, perubahan perempuan ini lebih berorientasi eksternal atau biasa disebut dengan orientasi pada orang lain, sedangkan laki-laki ini lebih berorientasi pada diri sendirinya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sosialisasi semakin banyak dan semakin intensif seseorang individu ini melakukan sosialisasi, maka akan semakin terasa kepekaannya terhadap emosi dari orang lain yang dihadapinya. Nah, mungkin hanya itu beberapa materi mengenai empati yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 210404500017. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi konseling direktif, konseling non-direktif, pengertian konseling elektif, dan pendekatan konseling dalam paradigma psikologi. Nah, yang pertama yaitu mengenai konseling direktif. Nah, dalam bimbingan dan konseling
terdapat banyak sekali teknik-teknik pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya yaitu metode konseling direktif ini. Konseling direktif ini disebut juga konselor center approach, yakni konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor. Dalam konseling direktif, konselor lebih aktif dan berperan daripada konselingnya. Konselor mengambil peran besar selama proses konseling ini, termasuk dalam mengambil inisiatif dan pemecahan masalah dari konseling. Sementara peran konseling yaitu sangat kecil atau sangat sedikit, tidak banyak mengeluarkan pendapat dan pandangannya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Selama proses konseling, aktivitas lebih banyak didominasi oleh konselor daripada konseli sebagai penentu arah konseling dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Edmund G. Williamson J. G. Darley. Williamson ini menegaskan bahwa dalam pendekatan ini konselor menyatakan pendapatnya dengan tegas dan terus terang. Pendekatan direktif ini memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh tetapi seringkali tidak tercapai. Nah, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tujuan pendekatan direktif ini adalah untuk berusaha memecahkan masalah konseli dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong konseli mengubah tingkah laku yang emosionalnya dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional, serta mendapatkan insight dalam memecahkan masalah konseli tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menurut Rofifah, langkah-langkah dalam konseling direktif yang pertama yaitu analisis atau mengumpulkan data diri konseli dan masalah konseli dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua yaitu sintesis. Nah, di sini menganalisis, mengatur dan menyusun data yang sudah dikumpulkan. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosis. Nah, diagnosis ini merupakan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami oleh konseli, mengidentifikasi masalah serta sebab-sebabnya, menentukan sebabnya dilihat dari dan pengalaman masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu prognosis. Nah, rangkaian tentang hasil yang dicapai konseli selama konseling. Ini yang dinamakan dengan prognosis. Kemudian yang kelima yaitu treatment. Nah, treatment ini pemberian bantuan kepada konseli agar bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keenam yaitu follow up. Nah, follow up ini merupakan usaha menentukan efektivitas konseling yang sudah dilakukan oleh konselor. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan konseling direktif. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Kemudian yang kedua yaitu data yang didapatkan lebih lengkap karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai. Kemudian selanjutnya yaitu solusi yang diberikan konselor dapat digunakan sebagai dasar pemikiran konseli dalam pemecahan masalahnya nanti. Kemudian yang keempat yaitu cocok digunakan untuk konseli yang kurang berpendidikan, konseli yang tidak mau terbuka, dan anak-anak serta individu dengan masalah-masalah yang tidak terlalu bersifat emosional. Yaitu kekurangan konseling direktif. Nah, yang pertama yaitu meragukan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tidak efektif untuk konseli dengan masalah emosional yang mendalam. Yaitu konseling non-direktif. Konseling non-direktif atau konseling yang berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif atau konseling berpusat pada konselor. Konseling non-direktif ini dikembangkan berdasarkan teori client center atau konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Nah, pendekatan konseling non-direktif ini memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada konseli untuk mencapai tujuan konselingnya.
Nah, di mana peran utama dipegang oleh konseli, sedangkan konselor hanya berperan sebagai orang yang penuh penerimaan dan pengertian terhadap problem konseli serta menunjukkan sikap ingin membantu. Pendekatan konseling berpusat pada konseli ini sering pula disebut sebagai konseling self, konseling non-direktif ini atau konseling Rogerian berbeda dengan pendekatan konseling yang pada umumnya yang berorientasi pada pentingnya diagnosis dari interpretasi yang mendalam terhadap individu yang bermasalah. Carl Rogers, tokoh pendekatan ini, memperkenalkan suatu pendekatan dalam konseling yang berpusat pada diri dan masalah konseli. Selama konseli berlangsung, konseli diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dan emosinya serta dipercayakan untuk memikul sebagian besar tanggung jawab bagi pemecah masalahnya. Nah, pendekatan konseling non-direktif ini difokuskan pada tanggung jawab bagi pemecahan masalahnya. Pendekatan konseling non-direktif ini difokuskan untuk tanggung jawab dan kesanggupan dari konseli untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Nah, konseli sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya sendiri. Nah, itulah tadi mengenai beberapa pengertian dari konseling non-direktif. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari konseling non-direktif ini. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama yaitu pemusatan pada konseli dan bukan pada terapi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi dan wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga yaitu lebih menekankan kepada sikap terapi daripada teknik. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kemudian yang kelima yaitu penekanan emosi, perasaan dan afektif dalam terapi. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan konseling non-direktif. Nah, yang pertama yaitu terapi yang berpusat pada konseli dianggap terlalu sederhana. Kemudian yang kedua yaitu terlalu menekankan aspek afektif, emosional dan perasaan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan untuk setiap konseli yaitu memaksimalkan diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Kemudian yang kelima yaitu tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan konseli yang kecil tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu mengenai pengertian konseling elektik. Nah, adapun pengertian dari konseling elektik ini, kata elektik secara bahasa artinya memilih sesuatu yang terbaik dari berbagai macam sumber yang ada. Kata elektik ini jika digabungkan dengan kata konseling yang menjadi konseling elektik, maka konseling elektik ini bisa diartikan sebagai bimbingan dan konseling yang menggunakan berbagai macam metode, teori, pandangan, pendekatan, atau doktrin yang digabungkan memahami dan bagaimana menerapkannya pada konseli atau konseli nantinya. Dalam situasi yang berbeda-beda, konseling elektik menekankan pentingnya diagnosis dan memahami seseorang. Nah, untuk menerapkannya model elektik ini, maka para konselor harus diberi bekal persiapan yang lebih luas dan harus ada jalinan yang baik antara apa yang dikerjakan oleh guru, konselor, dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Konselor elektik ini sering dipandang sebagai jalan tengah untuk menjembatani polarisasi antara konseling direktif dan konseling non-direktif. Penggabungan kedua metode konseling di atas disebut metode aklaktif atau eklektif konseling. Nah,
penerapan metode dalam konseling adalah di atas disebut metode aklaktif. Penerapan metode dalam konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasihati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya yang dihadapinya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseli atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkannya saja. Konseling elektif ini yang bersifat eksklusif dan integratif secara praktis, penggunaannya memakai lebih dari satu pendekatan, bisa menggunakan pendekatan yang bersifat direktif, bisa menggunakan pendekatan non-direktif, dan mengalami atau bisa menggunakan keduanya secara bersamaan atau mengintegrasikan antara direktif dan non-direktif ini dalam menangani masalah yang dihadapi oleh seorang konseli. Nah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir yang saya akan paparkan, yaitu mengenai pendekatan konseling dengan paradigma psikologi. Nah, pendekatan konseling dengan paradigma psikologi humanistik yakni guna menolong konseli menuju pendirian yang semakin kokoh serta lebih bugar pada diri sendirinya. Nah, yang normal sering dikatakan self-actualization. Dalam proses konselingnya sendiri, ini berguna untuk menolong konseli supaya konseli ini mengetahui keberadaannya serta potensi yang dimilikinya. Cara yang dikenakan pada konseling ini cukup dengan client center atau person center. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari konseling itu sendiri adalah dapat memunculkan perubahan sikap konseli secara fisik dan psikis. Kemudian memunculkan perasaan mendapatkan di konseli yang mengenai semua permasalahan yang dialaminya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu konseli untuk lebih tahu perseteruan yang dihadapi. Nah, konseling psikologi tentu saja mempunyai manfaat positif, yaitu diantaranya konseli mampu lebih memahami akan dirinya sendiri serta perseteruan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan pencerahan seperti mampu diperoleh dengan melakukan konseling psikologi. Kemudian konseli bisa mengetahui prioritas dalam hidupnya, pertarungan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga cara dia bertindak bisa lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pendekatan konseling. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.